Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Teguh Sihotang, Anggi Wirakusuma, Sophia Rahab, dan Salwa Amelia Syafira. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ramadhani yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama. Kedudukan hukum pemerintah. Apakah perbedaan pemerintah dan pemerintahan? Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain, pemerintahan adalah Besturvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah organ atau alat aparat yang menjalankan pemerintahan. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan kegiatan dalam bidang hukum publik juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan Tui Pet En dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan atau AM yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum Rechtsperson yang tunduk pada hukum privat. Perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan yang menurut Logeman dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Jabatan adalah lingkungan pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap Kring One Feste Verzaambeden yang diadakan dan digunakan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan Ambtsdroger dapat berganti-ganti. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan dan dari jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan. Perbedaan badan hukum dan organ-organnya menurut Van Wits yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan, harta kekayaan yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum atau perdata. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya, badan atau jabatan atun menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata. Meskipun organ atau jabatan pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili badan hukum induknya. Hal yang terpenting dalam konteks hukum administrasi adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan organ pemerintahan, yaitu organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat. Pada prinsipnya, organ pemerintah tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian atau alat dari badan hukum menurut privat dengan harta kekayaannya. Jabatan bupati atau wali kota adalah organ-organ dari badan hukum kabupaten. Berdasarkan aturan hukum, badan hukum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Oleh karena itu, jika ada putusan hakim yang berupa denda atau uang paksa, atau biasa disebut dengan duangsom,
yang dibebankan kepada organ pemerintah atau hukuman ganti kerugian atau dari kerusakan. Kewajiban membayar dan ganti kerugian itu dibebankan kepada badan hukum atau sebagai pemegang harta kekayaan. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan atau biasa disebut dengan vertegenwoordiging, yaitu pejabat Amtsdrager yang bertindak atas jabatan itu. Menurut EU-Utrecht, oleh karena diwakili pejabat, maka jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Jabatan wali kota dapat berjalan dengan konkret atau menjadi bermanfaat bagi kota oleh karena diwakili oleh wali kota. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para pejabat. Berdasarkan ketentuan hukum, pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, karena pejabat tidak memiliki wewenang. Yang memiliki wewenang adalah jabatan. Logeman menyatakan, berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti. Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat. Namun di antara keduanya sebenarnya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil atau biasa disebut dengan vertegenwoordiger dari jabatan pemerintahan. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat, dengan beberapa perkecualian. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti sekumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarela, dan sebagainya. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu perkumpulan orang atau organisasi yang diatur, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum, adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Bila berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintahan. Maka, berdasarkan hukum perdata negara, provinsi dan kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Menurut pendapat Ten Bergs, pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah bisa penjual dan membeli, menyewa atau menyewakan, dan lain-lain. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Sehingga kedudukan pemerintahan dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seorang atau badan hukum privat yang tidak mempunyai kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan seseorang atau badan hukum dalam peradilan umum. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kewenangan pemerintah. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Pada mulanya, asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang.
Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hukum administrasi negara juga dikenal dengan asas legalitas, yaitu that head, bustur, and David in his underwoven. Artinya, pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, di mana setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. Van Wyk mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Yang ketiga, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Prajudi Atmo Sudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang pertama, efektivitas. Kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, legitimitas. Kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh. Yang ketiga, yuridiktas. Syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. Yang keempat, legalitas. Syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang tertulis dalam arti luas. Yang kelima, moralitas. Salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat. Yang keenam, efisiensi. Wajib dikejar seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Yang ketujuh, teknik dan teknologi. Yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Prajudi Atmo Sudirjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang pertama, efektivitas. Kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Legitimitas. Kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat. Efisiensi. Kehematan biaya produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Teknik dan teknologi. Manfaatan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi. Yuridiktas. Perbuatan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Legalitas. Perbuatan atau keputusan administrasi harus tertulis dalam arti luas. Namun, apabila dijalankan dengan dalih keadaan darurat, maka harus dibuktikan kemudian. Dan yang terakhir ada moralitas. Moral dan etnik umum dalam masyarakat wajib dijunjung tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya. Wewenang menurut H.D. Stout keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Menurut FPCI, Tonher, kewewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan itu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara, dan dalam negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah itu berasal dari peraturan perundang-undang. Indro Harto mengatakan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang
yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Definisi atribusi, delegasi, dan mandat menurut H.D. Wise dan William Conginenbelt. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengisikan kewenangannya dijalankan oleh organ lainnya atas namanya. Berbeda pendapat dari Z.G. Steinbeck yang menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang atribusi dan delegasi. Syarat-syarat pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi adalah: delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Delegasi tidak kepada bawahan. Kewajiban memberikan keterangan, peraturan kebijakan. Dalam kajian Han, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintah sangat penting karena terkait dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah tidak ada kewewenangan tanpa pertanggungjawaban. Kewewenangan atribusi bersifat asli dan berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewewenangan delegasi tidak ada penciptaan wewenang. Kewewenangan mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Dalam keputusan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintah, yaitu terkait fakultatif dan bebas atau indoor harto. Terkait apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menetapkan wewenangnya, atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, atau peraturan dasarnya memberikan lingkup kebebasan kepada pejabat tata negara yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang, senantiasa tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Salah satu kelemahan hukum tertulis adalah hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, mencangkup semua aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin seluruhnya dijelmakan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut H.D. South, asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah, sehingga pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan
perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokrasi, tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat, seperti pendapat Rousseau. Undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia dan aspirasi masyarakat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberi jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dan juga asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan hal begin shall one with mating hate van bestur, yakni prinsip keabsahan pemerintah. Hadis Stout dengan mengutip pendapat Verhey bahwa prinsip keabsahan pemerintah ini mengandung 3 aspek, yaitu aspek negatif, aspek formal positif, dan aspek material positif. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Pemateri ketiga akan dibacakan oleh Anggi Wirakusuma. Kepada Anggi dipersilahkan. Selanjutnya, tindakan pemerintah. Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, maka sering melakukan tindakan baik tindakan nyata, yaitu Feitelijkhandeligen dan tindakan hukum Rechtshandeligen. Dalam hukum administrasi negara, hubungan hukum pemerintah atau sebagai wakil dari jabatan pemerintahan dengan seseorang atau badan hukum perdata tidak berada dalam kedudukan yang sejajar. Berbeda dengan hubungan hukum berdasarkan hukum perdata yang bertumpu pada asas otonomi dan kebebasan berkontrak. Tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan dengan melibatkan pihak swasta disebut tindakan hukum campuran. Istilah Rechtshandeligen berasal dari hukum perdata yang kemudian digunakan dalam hukum administrasi negara. Menurut H.J. Romeins, tindakan hukum administrasi suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Terdapat perbedaan terkait dengan sifat mengikatnya dalam tindakan hukum perdata dan hukum administrasi negara. Tindakan nyata atau Feitelijkhandeligen yaitu tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum. Tindakan hukum Rechtshandeligen yaitu tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban. Karakteristik tindakan hukum pemerintahan. Perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak. Menurut Indro Harto, tindakan hukum tata usaha negara dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum pada akhirnya tetap tergantung pada kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki kewenangan pemerintahan untuk berbuat demikian. Dalam hal on behalf ada 3 kemungkinan: tidak berwenang dari segi wilayah, tidak berwenang dari segi waktu, tidak berwenang dari segi materi. On behalf menurut P.D. Han dan kawan-kawan, on behalf absolut, on behalf relatif.
Macam-macam tindakan hukum pemerintahan. Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. Berkaitan dengan tindakan hukum publik menurut A. Va Korsten dan FPCL Tonner mengatakan hukum publik dibagi menjadi dua, yaitu sepihak dan banyak pihak. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan atau muhsan. Perbuatan dilakukan oleh aparat pemerintahan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Perbuatan hukum administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.